Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja kita terus mensosialisasikan, mengaktualisasi nilai luhur Pancasila karena kita bangsa Indonesia. Pemirsa, mengapa kebudayaan Nusantara niscaya berpiranti institusi resmi yang bernama Partai Budaya Indonesia? Kita tidak gigi mongso. Kita tidak bersahwat kuasa tahta. Tapi kita mengembalikan nilai-nilai luhur Nusantara di mana musyawarah untuk mufakat menjadi fondasi dirumuskan ideologi Pancasila, menjadi fondasi Indonesia merdeka, menjadi fondasi ikatan kekeluargaan besar bangsa Indonesia. Karena itu, ketika demokrasi ala abad 14 yang dipilari partai massa, bukan partai politik. Kalau partai politik itu tidak akan merebut massa, tidak akan memperebutkan rakyat dan dimobilisasi dijadikan massa, tidak akan. Karena generasi Soekarno-Hatta lebih cerdas dari kita. Katanya Romo Benediktus Mangunwijaya, generasi Soekarno lebih cerdas. Dalam tulisan yang sangat anggun, piawai bernas, ya. Generasi kita lebih bodoh dari generasi Soekarno-Hatta. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi intinya bahwa ketika kita berbicara tentang kebudayaan Nusantara, maka marilah kita berhenti. Berhenti, sekali lagi berhenti, hanya sekedar merindukan kejayaan masa lalu, ingin membangkitkan kejayaan masa lalu, tetapi marilah kita ambil rohnya, roh jati diri bangsa. Sekali lagi sudah ada di dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat, saya tidak mengutip sesuai dengan urutan sila-sila, tapi esensinya yang kita ambil. Kita harus sadar bahwa betapapun usaha luhur, ada nyadren, ada kirab budaya, ada lomba menari, lomba puisi, semuanya berbasis budaya. Tetapi tidak ada keputusan politik, tidak ada keputusan yang mengalokasikan kegiatan tradisi budaya itu betul-betul secara berencana. Semuanya by proposal. Dan proposal pun banyak yang ditolak. Karena itu, tidak kita ingin mengambil paksa kewenangan dari tangan-tangan penguasa, tapi kita memulai dari kearifan.
Dengan Partai Budaya Indonesia, maka ada bargaining, ada kemampuan, ada kekuatan, ada power of bargaining di dalam mesin birokrasi, di dalam mesin politik resmi. Karena dengan Partai Budaya Indonesia, maka wakil-wakil dari pelestari budaya, wakil-wakil dari pelaku budaya, para seniman, mulai dari tulis, seniman tari, seniman wayang kulit, wayang orang, ketoprak, dan yang lainnya, diwakili secara nyata. Sekarang kalau toh ada pelawak di gedung DPR MPR, tidak mewakili seniman Nusantara, tapi mereka mewakili kepentingan kelompoknya semata. Sudah waktunya kita bangkit dengan ruh Sultan Agung, bangkit dengan ruh Prabu Brawijaya, bangkit dengan ruh Kertanegara, bangkit dengan ruh Ratu Sima, bangkit dengan ruh Prabu Siliwangi, bangkit dengan ruh sultan-sultan yang ada di Nusantara. Semata-mata kita ambil saripatinya. Dan sekali lagi saripati itu ada di dalam Pancasila. Dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka biaya ongkos politik lebih murah. Tidak perlu ada kampanye massa. Yang dibutuhkan, jadi perlu dengan butuh beda. Yang dibutuhkan adalah sosialisasi program yang diambil dari formulasi, yakni mengakumulasi, mengumpulkan ide-ide, gagasan-gagasan para cerdik cendekia budayawan, pelaku, pelestari budaya. Kita ambil, kemudian dirumuskan, dan menjadilah draft usulan rencana strategis nasional. Di zaman Pak Harto disebut dengan garis-garis besar haluan negara. Di zaman Bung Karno disebut dengan perencanaan semesta atau semesta berencana. Semua ada grand design yang bersifat global nanti diturunkan menjadi program-program. Kalau tidak diikuti oleh pelaku-pelaku tradisi budaya, tetap seperti sekarang. Ada kegiatan apa? Kita seolah-olah hanya numpang karena kita miskin dari anggaran. Kami sebut miskin itu karena tidak ada klausul anggaran yang bertalian dengan pelestarian, pengembangan, aktualisasi nilai-nilai tradisi budaya. Hanya dengan partai politik profesional, Partai Budaya Indonesia, maka insya Allah mulai dari selamatan bersih desa, selamatan di tingkat kecamatan, selamatan di tingkat kota, teranggarkan di samping terbiasa warga Nusantara mengulurkan tangannya bagi yang mampu, merelakan tenaganya bagi yang bisa, menyumbangkan pikirannya bagi yang rela. Semuanya punya peran, tetapi ketika peran-peran itu tidak
diorganisasi secara resmi dan tidak masuk di dalam mesin politik resmi yang bernama lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya, maka tetap terpinggirkan tradisi budaya, termasuk pelaku pelestari tradisi budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan